kejelian seperti ini yang akan muncul ketika seorang pemimpin selalu sensitif dan peka kepada situasi dan curahan hati dan kebutuhan rakyatnya. Ini alasan kenapa Ka'bah ada di Mekah, tidak di Purwakarta. Dulu Pak Deddy Mulyadi minta mau minjem Ka'bah ke Purwakarta, biar hajinya nggak terlalu jauh. Bapak-ibu yang dirahmati Allah, jamaah kaum muslimin yang rahimakumullah. Masih ada waktu? Saya baru pembukaan ini. Baru pembukaan Pak DKM, Pak Ustadz. Pak RW baru mulai ini ceramahnya. Masih ada waktu Bu Haja? Oh masih. Baik. Ada satu hikmah yang sangat besar. Dan ini pelajaran berharga bagi kita di akhir zaman. Dari lahirnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Saking mulianya Rasulullah SAW. Saking besarnya cinta Allah kepada Rasulullah SAW. Allah tidak ridho. Di hari kelahiran beliau ada yang bikin ulah di muka bumi. Jamaah, pernah mendengar kisah Ashabul Fil? Pernah mendengar kisah Abraha kan? Nah, itu terjadi di saat Rasulullah dilahirkan. Di momen Rasulullah dilahirkan. Seperti apa gambarannya? Akan saya perlihatkan dalam tayangan berikut ini. Dan jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap bersama saya. Volumenya bisa dibesarkan? Baik. Rahmat Allah di atas Nabi serta ahli dan keluarga. Baik, jamaah saya ulang kembali. Sebentar kita cop, ya. Ada, siap. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang raja yang bernama Abraha. Dia tinggal di Najran. Najran itu sebuah wilayah perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman. Di Najran ini dulu ada kisah Ashabul Uhdud. Ya, di mana seorang pemuda yang bernama Wadah dia mengislamkan satu kampung, satu negeri dengan mengorbankan nyawanya untuk membuktikan yang menghidupkan dan mematikan Allah, bukan manusia, yang bernama Jahdun, raja yang zalim. Dan di Najran ini pula hidup seorang raja yang bernama Abraha di zaman Rasulullah SAW dilahirkan. Dia raja yang ambisius, kejam, dan tidak mau ada yang mengalahkan reputasinya. Kalau ada yang lebih tinggi dari dia, harus dihancurkan. Maka selalu usil sama orang yang beriman. Abraha, dia iri kepada Mekah. Kenapa dia iri kepada Mekah? Mekah dikunjungi banyak orang dari seluruh bangsa di muka bumi. Ada setiap bulan, setiap tahun. Bahkan di musim haji, Mekah penuh dikunjungi manusia. Maka perekonomian Mekah lebih maju daripada Najran. Dia ingin mengalahkan Mekah. Maka apa yang terjadi? Dia bangun yang namanya gereja yang sangat besar. Fayubna kanisatan kabirah. Dia membangun gereja yang sangat besar.
Kemudian dia bangun altar yang lebih indah daripada Ka'bah, agar manusia lebih tertarik kepadanya ketimbang ke Mekah, Ka'bah dan Masjidil Haram. Bahkan dia tata kota Najran lebih indah dari Mekah. Lalu dia promosikan ke seluruh dunia. Tapi ternyata tetap saja orang-orang datang ke Mekah, berkunjung ke Ka'bah dan ke Masjidil Haram. Najran tetap sepi, modal banyak dia keluarkan, dia gelontorkan. Bahkan dia bangun infrastruktur, termasuk jalan layang, dia bangun juga. Tapi kok tetap manusia datangnya ke Mekah bukan ke Najran. Jamaah, marahlah si Abraha. Maka dengan sumpah serapah dia mengatakan, akan aku hancurkan Mekah, Ka'bah dan Masjidil Haram, agar manusia tidak lagi datang ke sana, tapi datangnya ke Najran. Tidak tanggung-tanggung dia kumpulkan 70.000 pasukan gajah. Berita ini sampai ke penduduk Mekah. Kira-kira bagaimana penduduk Mekah? Ketakutan tidak? Ketakutan. Penduduk Mekah belum ada 10.000 orang. Tidak lebih dari 10.000 orang saat itu. Tidak ada. Tetapi Abraha 70.000 orang membawa pasukan gajah. Seperti apa peristiwanya? Mohon maaf saya potong-potong sedikit Bapak Ibu. Penduduk Mekah gempar, takut mereka. Halakatun alaina al-yawm, hancur kita hari ini. Abraha dan pasukannya akan datang menghancurkan kita. Tamat riwayat kita. Masya Allah. Datang mereka berbondong-bondong kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Ada terlihat gambarnya Bu? Ada. Ya Abdul Muthalib, anta amiruna, anta qa'iduna, wa anta amirul Makkah. Wa qad sami'ta li anna Abrah wa junudah sanuhlikuna al-yawm. Halakatun alaina. Wahai Abdul Muthalib, Anda sudah mendengar kedatangan Abrahah dan pasukannya yang berjumlah 70.000 orang. Mereka datang akan menghancurkan kita. Tamat riwayat kita. Hancur kita Abrah. Wahai Abdul Muthalib, Anda pemimpin kami, Anda harus menyelamatkan kami. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri? Tolong tenangkan kami. Subhanallah. Bapak Ibu, saat itu posisi Abdul Muthalib sebagai pemimpin diuji. Persis seperti pemimpin bangsa kita hari ini, diuji kompetensinya. Betul? Jemaah, masih bersama saya? Mana suaranya? Abdul Muthalib diuji kualitas kepemimpinannya dalam kondisi susulit ini. Di tengah ketakutan yang menghantui rakyatnya, Abraha dan 70.000 pasukannya akan datang menyerang Mekah. Maka inilah hebatnya Abdul Muthalib. Nah ini pemimpin yang dibutuhkan. Seperti ini pemimpin yang dibutuhkan. Abdul Muthalib faham ketakutan yang ada dalam hati rakyatnya. Artinya seorang pemimpin wajib melek, wajib sensitif atas perasaan dari kaumnya dan rakyatnya. Betul, harus sensitif dengan perasaan rakyatnya. Itu namanya pemimpin. Lah kalau tidak peka, bagaimana mau memimpin? Betul? Ya, maka apa kata Abdul Muthalib? Luar biasa, penuh integritas, punya pemahaman yang sangat luar biasa, loyalnya tinggi kepada Allah, bahkan punya sifat siqah billah. Nah ini pelajaran berharga dari lahirnya Rasulullah SAW, siqah billah. Bagi kita yang hidup di akhir zaman, kita butuh siqah billah seperti ini.
Apa kata Abdul Muttalib? Ya ma'syaral Makkah, ma yuridu Abrahah wa junuduh illa hadal bait, bait Allah wa masjidil haram. Laisa buyutana. Wahai penduduk Mekah, yang Abraha inginkan dan pasukannya adalah Ka'bah dan Masjidil Haram, bukan rumah-rumah kita. Gak ada urusan dengan rumah kita. Dia datang membawa 70.000 pasukan gajah, ingin menghancurkan Ka'bah dan Masjidil Haram, bukan rumah-rumah kita. Lah, Ka'bah dan Masjidil Haram punya siapa? Punya Allah. Jadi Abraha dan pasukannya sedang berurusan dengan Allah, bukan dengan kita. Luar biasa. Kejelian seperti ini yang akan muncul ketika seorang pemimpin selalu sensitif dan peka kepada situasi dan curahan hati dan kebutuhan rakyatnya. Baik, luar biasa. Ceramah singkat dari Abdul Muttalib meyakinkan hati masyarakat Mekah. Benar juga nih Abdul Muttalib, luar biasa. Ini paham dengan kondisi. Wal'an udkhulu buyutakum fanzuru mada sayaf'alullah ma fa'alallahu lahum. Sekarang masuklah ke rumah-rumah kalian, perhatikan apa yang akan Allah perbuat. Luar biasa. Tentram rakyatnya. Nah, ini yang dibutuhkan dari pemimpin. Betul? Jangan sampai di depan rakyat mengatakan, saya tidak tahu, lah jangan tanya saya. Jangan seperti itu. Jamaah. Aman? Aman, Pak? Aman. Lanjut. Masya Allah, semangat benar. Maka rakyat Mekah masuk ke rumah mereka masing-masing. Abdul Muttalib betapapun dia berhasil meredam ketakutan rakyatnya, dia masih takut apabila Abraha berhasil menghancurkan Ka'bah dan Masjidil Haram. Pergi dia ke Ka'bah dan Masjidil Haram. Curhat dia kepada Allah, ya Rabb, Anta malikus samawati wal ard, Anta maliku hadal bait. Wahai Allah, Anda Tuhan pemilik langit dan bumi, Engkau adalah Tuhan pemilik rumah ini dan masjid ini. Abraha datang hari ini, mereka bukan tandingan kami. Berabad-abad kami menjaga rumahmu dan masjid ini, tidak yang berhasil menghancurkan. Tapi kali ini Abraha bukan tandingan kami. Jumlahnya sangat besar, kekuatannya dahsyat. Kami tidak bisa menghadapi mereka. Tapi karena ini adalah milikmu, urusan Abraha aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Ini namanya siqah billah. Jamaah, sesulit apapun masalah yang menimpa hidup kita, jangan lupakan Allah sekalipun. Betul? Ini namanya siqah billah. Yakin Allah bersama kita. Yakin Allah akan menolong kita jika kita menolong agama Allah. Maka harus bersuhuzon kepada berhusnudzon, jangan berburuk sangka kepada Allah. Betul? Bayangkan, baru mau dilahirkan Rasulullah sudah mengajarkan ini kepada kita. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini namanya tauhid rububiyah. Hikmah dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Maha mendengar keluh kesah dari rakyat Mekah dan Abdul Muttalib. Dan Allah amat cepat hisabnya. Innallaha sari'ul hisab. Apa jawaban Allah? Ini jawaban yang sangat indah dari Allah. Maka apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah pun membuat tipu daya. Dan ingat, tipu daya Allah lah yang pasti menang. Betul? Allahu Akbar. Ini jawaban indah dari Allah. Muhammadi wa alihi washabihi. Mohon maaf, saya potong. Sehebat apapun manusia, dia punya titik kelemahan.
maka jangan pernah silau kepada manusia dan kekuasaannya. Jamaah, siapa yang tidak takut dengan Abraha saat itu? Tapi Abraha punya titik kelemahan. Ada satu hal yang menjadi titik kelemahan Abraha saat itu dan pasukannya. Abraha tidak tahu arti Mekah bagi dunia. Abraha tidak tahu bagaimana Allah memposisikan Mekah untuk alam semesta, untuk dunia, untuk bumi. Ini yang Abraha tidak tahu. Bapak Ibu, ketika saya buka kisah tentang Nabi Adam, kita tahu Nabi Adam diturunkan dari surga kemana? Kemana? Ke kota baru. Nabi Adam diturunkan dari surga fi makanin a'la fawqal ardi, turun ke tempat tertinggi di muka bumi, Nepal. Puncak tertinggi di muka bumi Himalaya ada di Nepal. Siti Hawa diturunkan di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa turun namanya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Iblis Ajazil diturunkan di Dastamaisan Irak dalam bentuk seekor ular besar, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api, punya kaki dan tangan dan bisa berbicara. Dalam bentuk apa? Ular naga. Ini sejarah ular naga di dunia pertama kali. Iblis Allah kutuk dalam bentuk seekor ular naga. Dapat kita bayangkan, dengan satu ular naga dunia gonjang ganjing. Lah Indonesia 9 naganya lebih gonjang ganjing lagi. Betul? Ada berapa? Sekarang ada 10, Pak. Yang ke-10 tapi baik. Dia ada di Sumatera Utara. Ayo, naga apa? Naga bonar. Naga bonar. Jamaah, Abraha tidak tahu arti Mekah. Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa 100 tahun. Turun di tempat yang berbeda, 100 tahun terpisah. Tugas pertama yang Allah berikan kepada Nabi Adam adalah membangun Masjidil Haram, memulai tugas membangun peradaban manusia. Allah berfirman pada Nabi Adam, "Ya Adam, inni ladayya baitun bi Bakkatal mubarakah allati tusawi arsyihada." Hai Adam, aku punya satu rumah, Ka'bah, di Bakkah yang aku berkahi, di mana Bakkah, Mekah, lurus dengan arsku. Al-hadis al-kamakal. Nah, itu hadis qudsi, tugas pertama Nabi Adam. Hei Adam, aku punya satu rumah Ka'bah, rumahku yang aku tempatkan di Bakkah, di mana Bakkah itu lurus dengan aras Allah. Oh, pantas kenapa Mekah dinamakan tanah haram. Kenapa Mekah dinamakan tanah haram? Karena Mekah lurus dengan aras Allah. Maka sucinya aras Allah hadir di kota Mekah dan sekitarnya. Ini alasan kenapa Ka'bah ada di Mekah, tidak di Bekasi. Coba. Ini alasan kenapa Ka'bah ada di Mekah, tidak di Purwakarta. Dulu Pak Deddy Mulyadi minta mau minjem Ka'bah ke Purwakarta, biar hajinya nggak terlalu jauh. Begitu ya. Nah ini Pak Deddy, kenapa Ka'bah ada di Mekah? Karena Mekah lurus dengan aras Allah, maka sucinya aras Allah hadir di kota Mekah. Mohon maaf Pak Deddy, ini saya sampaikan ini. Aman jamaah? Maka Mekah menjadi kesucian Allah yang nyata di muka bumi. Berani mengotori Mekah, berarti langsung mengotori kesucian Allah. Allah tidak diam. Maka Allah berlakukan yang namanya mikot bagi mereka yang ibadah haji dan umrah. Ada mikot ya Lamlam kalau kita datang dari Yaman. Ada Kornul Manazil dari Riyadh. Ada Datu Irkin dari Irak. Ada Zulhulaifah dari Madinah, Bir Ali. Siapapun yang melewati batasan itu, dia sudah berada di wilayah kesucian Allah. Abraha tidak tahu itu. Tapi gajah dan kuda yang ditumpanginya faham tentang arti Mekah. Ngamuk tuh gajahnya. Semua gajah dan kuda-kudanya ngamuk. Mereka berkata melaknat Abraha. Wailun laka ya Abraha wa junuduh. Celaka kau Abraha dan pasukanmu. Ya. Mana mungkin kami berhadapan dan ingin berani mengotori kesucian Tuhan kami? Tidak mungkin.
Terkutuk kau Abraha, silakan kau hadapi sendiri Tuhanmu. Aku tidak mau. Maka gajah-gajahnya ngamuk plus kuda-kudanya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang melakukan ini adalah Allah Tuhan kita hari ini. Betul? Allah yang membinasakan Abraha adalah Allah yang kita sembah hari ini. Maka jangan pernah lupakan Allah. Kekuasaan Allah masih ada untuk kita, betapapun kita hidup di akhir zaman. Betul? Yakin? Allahu Akbar. Sementara Abdul Muttalib sedang menghadapi ketakjuban atas kekuasaan Allah. Allah yang maha mendengar keluh kesahnya, Allah yang maha melihat hiruk-pikuk manusia, termasuk Abraha dan pasukannya, menjawab permintaan dan doa Abdul Muttalib. Bapak Ibu, yang dikirim apa? Burung ababil. Sebentar, kok yang dikirim burung ya? Kalau gajah berkelahi dengan burung, yang menang siapa? Oh, Pak, kalau gajah berkelahi dengan burung, yang menang siapa? Burung apa gajah? Fokus kita bukan pada burungnya, tapi pada apa yang dibawa burung ababil. Apa yang dibawa burung ababil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sungguh indah tipu daya Allah. Saya menangis menyaksikan ini berkali-kali. Betapa indah kuasa Allah mengajar kita cerdas akan kekuasaan Allah. Yakin Allah selalu menolong kita. Bayangkan, baru Rasulullah mau dihadirkan. Ini bukti rahmatnya Rasulullah bagi semesta alam. Allah tidak ridho kekasihnya lahir ke muka bumi. Ada yang bikin onar di muka bumi. Allah yang melakukan itu adalah Allah yang kita sembah hari ini. Maka kuasa Allah tetap akan turun sebagaimana Allah turunkan di masa Rasulullah dilahirkan. Yakin? Allahu Akbar. Ini namanya tauhid rububiyah. Pelajaran penting bagi kita yang hidup di akhir zaman dari maulid Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi. Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, luar biasa. Inilah indahnya sentuhan kuasa Allah yang mampu menghancurkan haru biru kesombongan dan keangkuhan manusia. Sekali lagi, keyakinan ini harus ada dalam diri kita kapanpun. Inilah pelajaran yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, bagi kita yang hidup di akhir zaman. Rasulullah ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu an pernah berkata, "Kuntu radfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumin." Suatu hari aku dibonceng Rasulullah di sebuah kendaraan, seekor unta. Rasulullah di depan, Muaz di belakang. Rasulullah bersabda, "Ya Muaz, inni u'allimuka kalimat." Wahai Muaz, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat penting, maka camkan. Apa itu? Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah dalam dirimu. Hidupkan syiar Allah dalam hidupmu, maka Allah pasti menjagamu. Kalau Allah sudah menjaga, ada yang bisa mencelakai kita? Tidak ada. Nah, ini pelajaran pertama. Yang kedua, ihfazillah. Ihfazlah, jagalah Allah dalam hidupmu. Hidupkan hukum Allah dalam hidupmu. Tajidhu tujahaka. Allah akan menjadi solusi apapun kesulitan hidupmu. Sesulit apapun kehidupan masalah yang kita hadapi, Allah akan hadir menjadi solusinya. Manakala sikoh bila kita yakin Allah bersama kita.
Ini pelajaran berharga dari Maulid Nabi Muhammad SAW, terutama bagi kita yang hidup di akhir zaman. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika minta kepada Allah, jangan kepada manusia. Allah memiliki apapun yang kita butuhkan. Betul? Semua makhluk meminta, Allah siap memberikan. Allah Maha Kaya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, minta sama Allah, jangan kepada manusia. Karena kita pasti kecewa jika bergantung kepada manusia. Maka bergantung itu kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Manusia butuh pertolongan semuanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali Allah. Ini pelajaran berharga. Tauhid rububiyah. Dari lahirnya kekasih Allah yang bergelar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah. Mudah bagi Allah untuk menurunkan hujan batu langsung saja, enggak perlu diutus burung. Enggak perlu diutus burung ababil. Sudah aja Allah hancurkan seperti Allah membinasakan kaum Sodom dan Gomorrah. Betul? Nah, tapi Allah utus burung ababil. Tujuannya apa? Allah atur jaraknya. Ketinggiannya diatur untuk menghimpit dan mengunci semua pasukan Abraha agar tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali merasakan azab Allah kepada mereka. Maka diutus burung ababil membawa batu sijil. Batu sijil ini bukan dari bumi, tapi dari luar bumi. Artinya, jika dia jatuh ke bumi, ke tanah, bergesekan dengan udara akan terbakar. Ketika terbakar dia meleleh. Ketika meleleh seperti aspal akan menghujani manusia, tapi apinya menyala. Ketika jatuh menghandui ke daging kita, itu diusap begitu tidak hilang, malah menyebar. Apinya meretelin langsung membakar daging-daging kita. Seperti ulat yang memakan daun. Betul kan tadi? Tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum kasfim ma'kul. Mereka seperti daun yang dimakan ulat, hancur sampai ke tulang-tulangnya. Andai kata Allah kirimkan banjir, habis mereka, jasadnya akan menjadi bangkai, busuk kemana-mana, akan menjadi wabah. Tapi dengan batu sijil, hancur sampai ke tulang-tulangnya. Datang hujan beberapa kali, langsung menyerap ke bumi. Selesai urusan Abraha dan pasukannya. Allah yang melakukan itu adalah Allah yang bersama kita hari ini. Maka mukjizat ini pasti Allah berikan kepada umat Islam Indonesia. Sesulit apapun masalah kita. Allahu Akbar. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang ngantuk jadi saya teriak-teriak. Lanjut. Subhanallah. Dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, alam semesta membentuk formasi yang sempurna menyambut turunnya Nur Muhammad, cahaya Rasulullah SAW. Bintang demi bintang membentuk Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bapak Ibu